Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Tri Lestari, Saiful Anam, dan Faizi Sofyan Ansari. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan praktikum gelombang dan optik. Yang pertama, judulnya yaitu Praktikum Pembiasan Cahaya. Tujuannya yaitu mengetahui dan memahami konsep pembiasan. Kedua, membuktikan adanya pembiasan cahaya pada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian yang ketiga, membuktikan pembiasan pada tanda panah yang diletakkan di belakang gelas berisi air. Kemudian hipotesisnya. Yang pertama, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan cahaya yang disebabkan karena cahaya tersebut melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Kemudian yang kedua, pada peristiwa pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan terjadi pembiasan. Hal tersebut dibuktikan dengan pensil yang terlihat seolah-olah patah. Kemudian yang ketiga, pada tanda panah yang digambarkan kemudian diletakkan di belakang gelas berisi air akan mengalami peristiwa pembiasan. Hal tersebut dibuktikan dengan arah tanda panah yang akan berubah. Landasan teori. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, mendekati garis normal. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya pada cahaya merambat dari udara ke dalam air. Lanjut. Yang kedua, menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya yaitu cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Pembiasan cahayanya tampak seperti gambar yang ada di bawah. Kemudian syarat terjadinya pembiasan cahaya. Ada dua syarat, yaitu yang ke-1, cahaya merambat melalui dua medium. Misalnya udara dengan air, udara dengan kaca, air dengan kaca, dan yang lain. Kemudian yang kedua, cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium. Karena jika tegak lurus, maka tidak akan mengalami proses pembiasan. Kemudian, cahaya yang datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, misalnya kaca ke udara, harus menghasilkan sudut bias lebih kecil dari 90 derajat. Hal ini karena jika sinar bias sama dengan 90 derajat, maka cahaya tidak akan masuki medium kedua. Sedangkan jika sudut bias lebih besar dari 90 derajat, maka akan terjadi peristiwa pemantulan sempurna. Yang selanjutnya yaitu hukum Snellius. Adapun rumus hukum pembiasan cahaya yang dikemukakan oleh Wilbert Snellius adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak dalam satu bidang datar. Kemudian yang kedua, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias pada dua medium yang berbeda merupakan bilangan tetap. Secara sistematis, pembiasan cahaya dijelaskan menggunakan hukum Snellius yang berupa rumus sebagai berikut. Ni sin theta I sama dengan Nr sin theta R, di mana Ni merupakan indeks bias medium tempat sinar datang, kemudian Nr merupakan indeks bias medium tempat yang dituju, theta I
merupakan sudut sinar datang dan theta R merupakan sudut sinar pantul. Kemudian variabel yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini kami menggunakan praktikum peristiwa pembiasan cahaya. Jadi praktikum ini kita mengambil salah satu contoh peristiwa pembiasan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, berupa pensil yang dimasukkan ke dalam air dan juga tanda panah yang diletakkan di belakang gelas yang berisi air. Nah, variabel bebas yang kami gunakan yaitu air. Pada praktikum terdapat 2 gelas. Yang pertama diisi air dan yang kedua itu tidak diisi air. Kemudian variabel terikatnya nantinya akan terjadi pembiasan dan salah satunya tidak akan terjadi pembiasan. Kemudian variabel kontrolnya ada gelas, pensil, kertas, dan spidol. Yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama gelas plastik, air, pensil, spidol, dan kertas lembar. Nah, yang selanjutnya yaitu cara kerja praktikum dari kelompok kami. Jadi dalam praktikum kali ini kelompok kami melakukan 2 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu pada peristiwa pensil, di mana cara kerjanya yang pertama menyiapkan 2 gelas plastik, kemudian memasukkan air pada gelas satu saja. Jadi yang satu tidak diberi air. Kemudian memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Yang selanjutnya memasukkan pensil juga ke dalam gelas, namun gelasnya yang tidak berisi air. Kemudian mengamati dan mencatat hasil dari praktikum yang dilakukan. Kemudian percobaan 2 yang menggunakan tanda panah yaitu yang pertama menyiapkan 2 gelas plastik seperti yang tadi. Kemudian memasukkan air pada gelas yang pertama saja seperti tadi, yang satunya tidak diberi air. Kemudian menggambar 2 anak panah ke arah yang sama pada selembar kertas. Kemudian letakkan 2 gambar anak panah yang arahnya sama pada belakang masing-masing. Nanti gambar panah letakkan pada masing-masing gelas, baik itu yang gelas dimasukkan air dan gelas yang tidak ada dari praktikum. Sekian presentasi rancangan praktik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.